Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu diterangkan tentang posisi daripada ayat yadullah fauqa aydihim, termasuk juga posisi daripada ayat wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Kita akan membahas tentang kalimat yadun dan kalimat a'yun atau ainun. Di sini ada sebuah dialog, hal yudafu ilallahi subhanahu wa ta'ala yadani aw ainun aw nahu dzalika. Apakah boleh disandarkan kepada Allah kalimat yadun, tangan, ya artinya secara harfiahnya, aw ainun atau mata, matanya Allah, tangannya Allah, atau kalimat-kalimat yang lain. Di dalam kitab ini kemudian dijawab, qad warada fil kitabil aziz idhafatul yadi ilallah. Telah datang dan ada memang di dalam Al-Quran menyandarkan kalimat yad. Yadun arti harfiahnya tangan, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah, yadullah fauqa aydihim. Yadullah fauqa aydihim artinya tangannya Allah berada di tangan mereka. Termasuk juga di dalam ayat yang lain, wal yadaini, dan kalimat yadaini fi qawlihi subhanahu, di dalam firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadai. Ini teguran Allah kepada iblis. Saat itu iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, menghormat enggak mau. Kenapa kamu enggak mau sujud terhadap ciptaanku yang bernama Nabi Adam, di mana aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini kalimat yadan atau yadaini. Termasuk juga kalimat a'yun fi qalihi subhanahu wa ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wasbir, sabarlah kamu terhadap keputusan Tuhanmu, fa innaka, maka sesungguhnya engkau bi'ayunina, di dalam pandanganku. Itu maksudnya apa? Ini saya tidak akan membahas melebar, saya akan fokus menjawab pertanyaan, apakah boleh? Memang ada. Tidak bisa dipungkiri Allah menisbatkan kalimat yad terhadap dirinya, menisbatkan kalimat ainun terhadap dirinya, yakni Allah. Illa annahu la yajuzu ayyudafa ilaih illa ma adhafa ila nafsihi fi kitabihil munazzal aw adhafahu ilaihi nabiyuhul mursal. Jadi tidak boleh menisbatkan kecuali apa yang sudah dinisbatkan oleh Allah sendiri, atau yang menisbatkan itu atau menyandarkan kalimat tersebut adalah Rasulnya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sendiri yang menisbatkan, terima. Kalau Allah sendiri di dalam Al-Quran menisbatkan kalimat ainun atau yadun, terima. Dan tidak boleh orang lain, tidak boleh selain Allah, selain Rasulnya menisbatkan istilah-istilah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana arti hakikatnya seperti apa? Sebenarnya saya akan menjawab satu-satu ya. Mal muradu bil yadi huna. Apa yang dimaksud dengan tangan di dalam ayat tadi? Al muradu bil yadi huna ma'nan yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan yad, harfiahnya tangan, di sini adalah makna yang pantas dengan keagungan Allah.
termasuk juga kalimat a'yun, mata. Fa inna kullama yudafu ilaihi subhanahu yakunu ghaira mumathilin lima yudafu ila syai'in minal makhluqat. Apa yang dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya tidak sama seperti apa yang dinisbatkan oleh makhluknya. Jadi kalau kita membayangkan sesuatu, oh berarti ainun, mata seperti mata manusia atau makhluk yang lain. Bukan seperti itu. Atau kita mengatakan yadun, Allah punya tangan, oh berarti tangan seperti tangan manusia atau tangan makhluk-makhluk yang lain. Tidak seperti itu. Wa man i'taqada anna lahu yadan kayadi syai'in minha aw 'ainan kadzalik wa huwa mimman ghalaba 'alaihi al-wahmu. Kenapa? Idza syabbaha Allah bi khalqihi wa huwa laisa kamitslihi syai'. Jadi barang siapa mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan seperti tangan makhluk, tangan manusia, tangan hewan, tangan jin misalnya. Atau dia mempunyai keyakinan Allah mempunyai mata seperti mata manusia, mata makhluk Allah yang lain. Wa huwa mimman ghalaba alaihi al-wahmu. Dia itu telah berhayal. Berhayal sesuatu yang tidak sebenarnya, tidak hakikatnya. Membayang-bayangkan Allah sama dengan makhluk. Idz syabbaha Allah bi khalqihi. Karena dia telah menyamakan dengan makhluk. Padahal wa huwa laisa kamitslihi syai'. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk sedikit pun. Seperti makhluk saja enggak, apalagi yang seperti. Ini para jemaah sekalian. Terus bagaimana? Di sini ada sebuah pertanyaan. Ila man yunsabu ma dzakartuhu fi ma'nal istiwa wal yadaini wal a'yun. Kepada siapa dinisbatkan, artinya siapa yang berpendapat bahwasanya makna istiwa, makna tangan, makna mata dikembalikan kepada Allah. Di sini dijawab yunsabu dzalika ila jumhuris salaf. Jadi makna istiwa, makna yadain, dua tangan, makna a'yun dengan makna ya seperti itu, tidak usah diartikan kepada yang lain. Itu adalah pendapat mayoritas ulama salaf. Wa ammal khalaf fa aktsaruhum yufassiruna al-istiwa bil istila. Adapun ulama khalaf, maka mayoritas daripada beliau itu yufassiruna al-istiwa, mereka menafsiri kalimat istiwa bil istila dengan makna menguasai. Wal yadah memaknai kalimat yadun, tangan, artinya bin nikmati, diartikan dengan nikmat awil qudrah atau kekuasaan Allah. Wal a'yun bil hifdzi war riayah, makna daripada ainun, mata itu artinya penjagaan Allah, pengawasan Allah. Kenapa harus ditakwil? Wa dzalika litawahhumi katsirin minhum, karena kebanyakan masyarakat ini banyak yang menyangka-nyangka kalau diartikan secara hakikat itu terjerumus kepada tasbih, yakni menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Annaha illam tu'awwal wa tusarraf an zahiriha awhamatit tasbih. Ini kekhawatirannya. Kalau tidak ditakwil, tidak dimaknai dengan makna yang sebenarnya, dikhawatirkan mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa qad ittafaqa al-fariqan, dan kedua kelompok ini yakni khalaf dan salaf sepakat ala annal musyabbiha dhallun, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu sesat. Wa ghairuhum yaquluna innama tuhimut tashbih law lam yadullul aqlu
wan naqlu 'ala tanzih faman syabbaha famin nafsihi utiyah. Para jemaah sekalian, di sini dijelaskan sesungguhnya perkataan itu mengesankan adanya tasbih. Ya. Penyerupaan andaikan akal dan nakal tidak menunjukkan adanya tanzih, penyucian. Maka siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka hal itu berasal dari dirinya sendiri. Ini para jemaah sekalian. Jadi pada hakikatnya kalau kita mengetahui kemuliaan, kesucian Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan lari kepada tasbih. Namun karena masyarakat umum mereka itu banyak mengartikan seakan-akan yadun itu ya tangannya Allah seperti tangan manusia, mata itu seperti matanya manusia, maka makna yang selamat adalah dimaknai dengan makna yang bertakwil, artinya yang sesuai dengan keagungan Allah. Keagungan Allah. Misalnya, kalau kita melihat, oh itu kan mata-mata pemerintah itu. Mata-mata pemerintah itu kan bukan berarti mata yang kita fahami secara harfiah. Maksudnya diawasi, kan begitu. Kalau kita mengatakan misalnya itu tangan pemerintah yang bergerak itu. Kalimat tangan pemerintah misalnya. Tangan kekuasaan itu. Kalimat tangan itu bukan berarti tangan secara harfiah. Tapi tangan berarti kekuasaan. Nah ini. Maka sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kalau ada yang ngotot bahwasanya Allah itu mempunyai tangan seperti tangan manusia, wajah seperti wajah manusia, kaki seperti kaki manusia, yaitu kebablasan namanya. Itu masuk kepada kelompok tasbih, menyerupakan Allah. Ya artinya kalau menyerupakan ya bukan mentauhidkan namanya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah. Ini para jemaah sekalian. Kemudian kaifa tusbitu syai'an thumma taqulu al-kaifu fihi majhul. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut ya sedikit ya. Kaifa tusbihu syai'an, bagaimana kita menetapkan sesuatu, summa taqulu, kemudian kita mengatakan al-kaifu fihi majhulun. Caranya tidak tahu. Misalnya, ya udah seperti itu. Lalu seperti bagaimana? Ya maknanya yadullah. Ya udah diartikan yadullah saja sudah. Caranya ya saya nggak tahu. Bagaimana kita bisa memahami seperti itu? Sebenarnya di sini dijawab hadza ghairu mustaghrabin. Ini bukan hal yang aneh. Fa inna na'lamu anna nufusan muttasifatun bisifatin kal ilmi wal qudrati wal iradah. Kita tahu ada sebagian orang terkenal dengan dia itu alim misalnya. Dia itu kuat. Dia itu punya keinginan yang kuat. Ma'anna la na'lamu kaifiyata qiyami hadis sifat biha. Padahal kita juga nggak tahu bagaimana sifat-sifat itu berada pada dirinya. Dia alim, apa maksudnya? Nggak bisa kita membayangkan, menguraikan. Karena dia mempunyai pengetahuan begini. Ukurannya seperti apa? Masih majhul juga. Orang hanya mengenal dia itu berkuasa. Berkuasa kayak apa? Ya berkuasa lah. Dia bisa mengatur segalanya. Sesuatu yang dimaksud mengatur segalanya itu majhul juga. Masih tidak jelas. Paling dia berkuasa hanya menentukan, ini bisa
diangkat, ini bisa dipecat. Dia bisa mengeluarkan kebijakan, tetapi tidak semua kekuasaan itu ada pada dirinya. Artinya kita hanya mengatakan dia berkuasa di titik mana, kan begitu. Dia ilmu mengetahui bab apa. Jadi, tapi kita kemudian menisbatkan kepada dia punya ilmu atau alim, punya kekuasaan, berkuasa dia. Dia punya keinginan. Apa? Kita bisa mengatakan dia punya keinginan, tetapi tidak bisa menggambarkan. Inilah yang disampaikan tadi ya. Kita menetapkan, tetapi urusan caranya diserahkan pada Allah. Kita nggak tahu. Ini para jemaah sekalian. Bal inna nasma'u wa nubsuru wa la na'lamu kaifa tahsuli sam'i wal absar. Kita ini disebut kita melihat. Saya dengan Bapak bisa mendengar, ya. Sepakat, ya, bisa melihat, bisa mendengar. Cuma bagaimana sehingga sampai kepada kalimat bisa mendengar, bisa melihat, caranya bagaimana? Ya begini saja, ya begitu. Caranya nggak tahu. Tahu-tahu kita mendengar suara, tahu-tahu kita sudah bisa melihat. Caranya nggak tahu, tetapi kita sepakat bahwasanya saya mendengar, Bapak melihat. Bal innana natakallam wa la na'lamu kaifa sadara minnal kalam. Bahkan kita berbicara, saya berucap, tetapi saya tidak tahu ini kok bisa bergerak semacam ini. Jelimet benar ini saya menjelaskan. Saya mempunyai sebuah perasaan, kemudian saya punya keinginan, kemudian saya ucapkan, ini berapa ribu, bahkan berapa juta komponen yang ada di dalam tubuh saya sehingga saya membuat sebuah pernyataan. Ya sebenarnya majhul juga, tidak jelas juga gitu. Tetapi kita sepakat bahwa saya berbicara, Anda bisa berbicara. Fa in alimna syai'an min dzalika faqad ghabat anna asya'. Fa in alimna syai'an min dzalika, kalau kita sudah sepakat tahu gambaran seperti tadi, maka pada hakikatnya kita ini sama dengan mengetahui terhadap keyakinan. Udahlah, Allah Subhanahu wa taala disebut yadullah misalnya. Allah mempunyai tangan, kekuasaan Allah atau tangannya Allah. Kita tidak akan mentasbih, kita tidak akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita cukup ya udah seperti itu, Allah mempunyai kekuasaan. Allah tangan-tangan Allah di tangan mereka. Jadi kalimat tangan sebenarnya sesuatu yang sudah lumrah diartikan, tetapi tidak akan diartikan sama dengan makhluknya. Karena itu kebodohan jelas. Ini para jemaah sekalian. Wa misl hadza la yuhsa. Fa idza kana hadza fima yudhafu ilaina fa kaifal hal fima yudhafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang dinisbatkan kepada kita, kita sepakat ada pendengaran, ada penglihatan, ada kita kemampuan berucap dan menyampaikan sebuah kalimat. Kita sepakat itu. Bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat. Sepakat kan? Kalimat itu muncul. Tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Itu yang dikatakan wal kaif majhul. Itu sudah cukup. Karena itu para jemaah sekalian, dalam hal ini pada hakikatnya kita ini ingin menyucikan Allah, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas kepadanya. Kalau kita sepakat di titik ini ya gak usah saling menyesatkan, gak usah saling menyalahkan, kecuali pada sampai kepada menafikan sifat ini tidak boleh. Yadun gak ada dalam Al-Quran, kata siapa? Wah ada. A'yun, ainun dinisbatkan kepada Allah. Siapa yang menisbatkan Allah? Ya udah, kalau Allah menisbatkan begitu ya ikuti. Cuma tidak diartikan yadun tangannya manusia. Nggak ada itu.
Maka bertentangan kalau kita mengatakan tangan yang dimaksud tangannya Allah itu adalah tangan seperti tangan makhluk yang kita bayangkan. Maka bayangan kita atau hayalan kita ini menabrak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Terus dari kedua pendapat itu mana yang lebih unggul? Al-madhabul arjah. Ayyul madhabul arjah. Pendapat mana yang lebih rajih? Yang lebih kuat? Maka dijawab madhabus salaf arjah. Pendapat ulama salaf lebih kuat untuk bisa kita ikuti. Artinya apa? Ya Allah. Nisbatkan kepada Allah yadullah, ya sudah katanya Allah begitu ya ikutin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bi'ayunina, dengan pandanganku atau dengan mataku. Ya udah, kalimat ayun itu kalau diartikan secara Indonesia ngukur-ngukur dong ya. Dengan pandanganku, dengan penglihatanku, dengan mataku. Disesuaikan. Sekiranya Anda sebagai wakil daripada Tuhan untuk menakwili ayat ini jangan sembarangan. Kalau menakwili jangan takwil dengan ra'yihi, dengan pemikirannya sendiri, dengan angan-angannya sendiri. Maka kalau menakwili Quran dengan angannya sendiri namanya falyatabawa. Maka ambil itu tempatnya di neraka, naudzubillah. Jadi sekali lagi madhabus salaf arjah. Madhabus salaf lebih kuat. Madhab salaf lebih kuat. Yang mana kiai yang dipilih? Ya udah, yadullah maknanya tangannya Allah. A'yunina artinya mataku. Makna harfiah lo ya. Tetapi makna yang lain misalnya ya sesuaikan. Kalau kita memaknai, sekali lagi memaknai karena bukan ucapan Allah kan. Kalau saya mengatakan matanya Allah, kalimat mata kan bukan Allah yang mengatakan. Yang mengatakan bahwasanya tangannya Allah, yang mengatakan kan bukan Allah. Saya, saudara, orang Indonesia ini, tangannya Allah. Kalau kira-kira pantas dan masyarakat tidak bingung ya lanjutkan. Tetapi kalau kira-kira masyarakat itu lantas jatuh kepada tasbih, jangan dimaknai tangan gitu. Dimaknai dengan kekuasaan Allah atau nikmatnya Allah. Gitu para jemaah sekalian, yang pantas dengan keagungan Allah lah gitu. Karena nanti di zaman sekarang, di zaman saya ini, ketika saya berbicara, kalimat tangan mungkin biasa, kalimat kekuasaan mungkin biasa. Tetapi ke depan bisa jadi kalimat kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Karena yang berkuasa itu orang zalim, kalimat kuasa itu dari jadi tercemar. Jangan pakai kalimat kekuasaan lah gitu. Bisa jadi berubah nanti. Karena itu madhabus salaf arjah. Madhabnya ulama salaf lebih kuat. Ya udah, Allah dibilang yadullah karena Allah sendiri yang menyampaikan, ya ikutin yadullah gitu. Ini para jemaah sekalian. Wa amma madhabul khalaf. Kenapa dikatakan kuat? Karena li'annahu aslamu wa ahkam, lebih selamat dan lebih bijaksana. Wa amma madhabul khalaf, adapun pendapat ulama khalaf yang ditakwil tadi, fa innama yasuhul akhdhu bihi 'inda ad-darurah. Ini kita akan ambil pendapatnya ketika suasana darurat. Kapan itu? Wa dzalika fima idza khusya 'ala ba'dhin nas. Yakni ketika masyarakat dikhawatirkan kalau tidak ditakwil illam tu awal lahum tilkal kalim ayyaqau fi mahwatit tashbih. Kita khawatir mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fa yu'awwalu lahum dzalika ta'wilan sa'igan fil lughatil masyhurah. Maka kita berkewajiban untuk mentakwil atau memaknai kalimat-kalimat yadun, kalimat ainun dan semisalnya dengan makna yang masyhur ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya
yaitulah kekuasaan Allah di tangan kekuasaan mereka, mengalahkan kekuasaan mereka. Dimaknai kekuasaan. Lah itu kan pas namanya, tidak menyebabkan masyarakat jatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu kan dalam pengawasan Allah. Bi'ayunina itu diartikan dengan pengawasan, bukan mata secara harfiah. Dikhawatirkan memang saat itu rupanya masyarakat ainun, kalau diartikan mata ini diartikan mata seperti mata manusia. Mata makhluk ini naudzubillah. Ini para jemaah sekalian berkaitan dengan penjelasan kalimat-kalimat yang di sana kita katakan kalimat yang mutasyabihat, kalimat yang masih serupa. Maka serahkan kepada Allah. Kalau mau ditakwil, lihat situasi dan kondisi. Bahasa yang masyhur di tengah-tengah masyarakat itu apa, ya kita sampaikan untuk menyelamatkan masyarakat. Jangan sampai mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.